Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua tetap sehat dan tetap semangat meskipun belajar di rumah saja. Teman-teman, hari ini kita akan belajar pecahan senilai di kelas 4. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Ada 3 cara yang mudah untuk menentukan pecahan senilai. Yang pertama, bisa menentukan dengan garis bilangan. Yang kedua, menentukan dengan menggunakan gambar. Dan yang ketiga, dengan cara membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Berikut adalah cara untuk menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan. Nah, sekarang kita akan membuktikan pecahan 2/4 apakah senilai dengan 1/2. Langkah pertama, kalian buat dulu garis bilangannya. Kemudian kita buat titik 0. Nah, untuk bilangan 2/4 kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Setelah 0, buat titik 1/4. Kemudian buat titik 2/4. Selanjutnya buat titik 3/4 dan yang terakhir titik 4/4 atau sama dengan 1. Selanjutnya kita akan menunjukkan pada pecahan 1/2 dengan menggunakan garis bilangan. Langkah pertama, kalian buat dulu garis bilangannya. Kemudian mulai dari titik 0. Setelah itu kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Sehingga titik 0, titik 1/2 dan titik 2/2 atau 1. Selanjutnya kita lihat apakah titik 2/4 sejajar dengan 1/2. Di sini kita akan menggunakan garis putus-putus untuk membantu membuktikannya. Nah, dapat dilihat bahwa 2/4 itu sejajar dengan 1/2. Maka nilai pecahan pada garis bilangan di atas berada pada garis putus-putus yang sama. Maka pecahan 2/4 senilai dengan 1/2. Yang kedua, cara menentukan pecahan senilai dengan gambar. Di sini ada 2 contoh ya. Contoh yang pertama, mari kita buktikan apakah pecahan 1/2, 2/4, 3/6 adalah senilai. Dan kita akan membuktikan pecahan dengan menggunakan gambar bahwa 1/2, 2/4 dan 3/6 adalah senilai. Yang pertama, kita gambar pecahan 1/2. Kita menggunakan persegi dan akan kita potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian 1/2 itu berarti hilangnya adalah 1, sehingga 1 bagian yang diarsir. Dan ini adalah gambar pecahan 1/2. Selanjutnya, gambar pecahan 2/4. Persegi tersebut kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Selanjutnya, 2 bagian kita arsir. Ini adalah gambar pecahan 2/4. Yang terakhir adalah pecahan 3/6. Kita buat juga gambar perseginya. Nah, lalu kita bagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Nah, kemudian yang 3 bagian ini kita arsir ya. Ini adalah menunjukkan pecahan 3/6. Karena luas daerah yang diarsir pada gambar masing-masing tersebut sama, maka pecahannya pun bernilai sama. Dan 1/2, 2/4, 3/6 disebut pecahan senilai. Selanjutnya, ada contoh yang kedua, yaitu masih menentukan pecahan dengan menggunakan gambar. Di sini ada sebuah cerita, coba perhatikan baik-baik ya. Ibu membeli 2 buah pizza yang berukuran sama besar. Pizza yang pertama ibu beri nama pizza A dan pizza yang kedua ibu beri nama pizza B. Selanjutnya, pizza A ibu potong menjadi 8 bagian yang sama besar dan pizza B ibu potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Ibu memakan pizza A sebanyak 4 potong dan ibu memakan pizza B sebanyak 1 potong. Sekarang, kalian bantu ibu untuk menuliskan pecahan
dari bagian pizza A dan pizza B yang belum ibu makan. Lalu kalian jawab, apakah nilai dari pizza A dan pizza B tersebut sama? Kedua pizza tersebut dapat dinyatakan dalam gambar seperti berikut ini. Ini gambar pizza A dan ini gambar pizza B. Pizza A yang belum dimakan oleh ibu adalah 4 dari 8 bagian. Bentuk pecahannya menjadi 4/8. Sedangkan pizza B yang belum ibu makan adalah 1 bagian. Bentuk pecahannya adalah 1/2. Lalu, bagaimana besar bagian lingkaran yang diarsir? Apakah pecahan 4/8 itu sama dengan 1/2? Jawabannya adalah iya. Pecahan 4/8 sama dengan 1/2 atau 4/8 senilai dengan 1/2. Teman-teman, cara yang ketiga yaitu menentukan pecahan dengan membagi atau mengalihkan pembilang dengan penyebut dengan bilangan yang sama. Berikut adalah contohnya. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soal 3/4 sama dengan titik-titik per titik-titik sama dengan titik-titik per titik-titik sama dengan titik-titik per titik-titik. Kita akan mencari pecahan yang senilai dengan 3/4. Maka caranya adalah 3/4 ini akan kita kalikan dengan bilangan yang sama. Kita dapat mengalikannya dengan angka berapa saja, kecuali 1 ya. Karena jika dikalikan 1 hasilnya akan tetap. Teman-teman boleh mengalikannya dengan angka 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 3/4 akan kita kalikan dengan 2. Kita mulai dari perkalian 2 dulu. Nah, sekarang kita akan kalikan 3 dikali 2, hasilnya adalah 6. Kemudian 4 dikalikan 2, hasilnya adalah 8. Maka 3/4 itu senilai dengan 6/8. Nah, ini adalah pecahan yang senilai dengan 3/4. Selanjutnya kita cari pecahan senilai yang kedua. Kalau yang tadi sudah kita kalikan dengan 2, sekarang kita akan kalikan dengan 3. Oke, kita kalikan 3 dikali 3 sama dengan 9. Selanjutnya 4 dikali 3 sama dengan 12. Maka 3/4 senilai dengan 9/12. Kita cari pecahan yang senilai yang ketiga. Sekarang kita akan kalikan dengan 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Dan 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka 3/4 senilai dengan 12/16. Kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, kita akan masuk ke latihan soal berikutnya. 1/2 akan kita kalikan dengan berapa? Kalau tadi kita sudah kalikan dengan perkalian 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita coba kalikan dengan angka yang lebih besar. Nah, sekarang pecahan 1/2 ini kita akan coba kalikan dengan 4 ya. Sekarang kita kalikan 1 dikali 4 sama dengan 4, 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah 4/8. Yang kedua, kita akan coba kalikan dengan 5 ya. Nah, 1/2 dikali 5. Kita hitung, 1 dikali 5 sama dengan 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah 5/10. Yang terakhir kita kalikan 1/2 dengan 6. Kita hitung ya. 1 kali 6 sama dengan 6. 2 kali 6 sama dengan 12. Maka pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah 4/8 senilai dengan 5/10 senilai dengan 6/12. Maka 3/4 senilai dengan 6/8 senilai dengan 9/12 senilai dengan 12/16. Baik teman-teman, yang barusan itu adalah cara menentukan pecahan senilai dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, selanjutnya ada cara menentukan pecahan senilai dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Berikut adalah contoh soalnya. Coba perhatikan ya. Soal yang pertama yaitu 36/40
kita akan mencari dua pecahan yang senilai dengan 36/40. Kalau tadi kita mengalihkannya dengan bilangan yang kecil ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan angkanya besar ya, 36/40. Di cara ini 36/40 ini kita akan bagi dengan bilangan yang sama yaitu 2. Selanjutnya kita hitung 36 dibagi 2, hasilnya adalah 18. Kemudian 40 dibagi 2, hasilnya adalah 20. Maka 36/40 senilai dengan 18/20. Ini yang pertama ya. Nah, yang kedua kita bagi dengan bilangan yang sama. Kira-kira dibagi berapa ya? Kalau 36 dibagi 40 tidak bisa ya teman-teman. 36 bisa dibagi 3. Karena kalau dibagi 3, 36 itu bisa dibagi 3, hasilnya adalah 12. Namun 40 dibagi 3 itu tidak bisa ya. Sekarang kita cari dengan angka yang lain. Angka yang bisa membagi habis 36 dan 40 adalah 4 ya. Kita bagi dengan 4. Sehingga 36/40 senilai dengan 18/20 senilai dengan 9/10. Kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Di sini contohnya 30/45. Kita akan mencari dua pecahan yang senilai dengan 30/45. 30/45 akan kita bagi dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang kita akan mencari bilangan yang sama yang bisa membagi habis bilangan keduanya. Kita coba dengan 2 bisa membagi habis 30 ya. Tetapi ketika dibagi dengan 45 itu tidak bisa ya teman-teman. Karena masih bersisa. Kemudian kita cari yang lain yaitu 3. Nah, 3 bisa membagi habis keduanya. Maka kita akan bagikan dengan 3. 30 dibagi 3 sama dengan 10. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Maka 30/45 senilai dengan 10/15. Selanjutnya kita akan cari bilangan yang bisa membagi 30/45, yaitu angka 5. Kenapa tidak 4? Karena 4 itu tidak bisa membagi keduanya ya. 30 dibagi 5 sama dengan 6, 45 dibagi 5 sama dengan 9, sehingga menjadi 6/9. Maka 30/45 senilai dengan 10/15 senilai dengan 6/9. Begitu teman-teman penjelasannya. Nah, selesai juga ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh kalian ya. Selamat belajar dan salam sukses untuk kita semua. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.